Kamu pernah nggak merasa jadi pahlawan buat seseorang, terutama buat bos kamu, saat dia lagi di titik terendahnya, kamu datang, kamu dukung, kamu kasih semangat. Kamu jadi tempat curhatnya, sumber kekuatannya, sandaran saat dia hampir jatuh. Kamu bantu dia bangun lagi piece by piece, sampai dia jadi sosok yang kuat, tangguh, dan disegani lagi. Rasanya bangga banget kan, melihat orang yang kamu bantu sekarang berdiri tegak, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Tapi, pernah nggak kamu kepikiran, setelah dia jadi kuat, posisi kamu di mana? Apakah kamu masih jadi orang spesial yang dia butuhkan? Atau, kamu cuma jadi pengingat masa lalunya yang kelam, masa di mana dia lemah dan rapuh? Ini pertanyaan yang penting banget buat kita renungkan. Karena seringkali, dinamika hubungan di tempat kerja itu lebih rumit dari yang kita bayangkan. Coba kita bayangkan skenarionya. Dulu, bos kamu mungkin sering banget ajak kamu ngobrol, minta pendapat, bahkan buat hal-hal di luar kerjaan. Kamu merasa dihargai, merasa jadi orang kepercayaan. Kamu rela lembur, kasih ide-ide brilian, bahkan ngerjain tugas di luar job desk kamu. Semua demi melihat dia bangkit. Kamu yakin loyalitas dan kerja kerasmu ini akan diingat selamanya. Kamu merasa punya ikatan emosional yang kuat, bukan sekadar hubungan atasan dan bawahan. Kamu adalah bagian dari perjalanannya. Tapi, waktu berjalan, bisnis mulai stabil, proyek-proyek besar berhasil dia menangkan. Dia kembali jadi pemimpin yang disegani, yang penuh percaya diri. Tiba-tiba, frekuensi meeting berdua berkurang. Obrolan-obrolan personal mulai hilang. Dia lebih sering meeting dengan jajaran direksi atau partner-partner bisnis penting. Pendapatmu yang dulu selalu dia cari, sekarang seolah nggak lagi jadi prioritas. Dia mulai merekrut orang-orang baru dengan kualifikasi mentereng, orang-orang yang nggak pernah melihat sisi rapuhnya. Disinilah alarm bahaya mulai berbunyi. Kamu, yang tadinya jadi sosok sentral, perlahan mulai terpinggirkan. Kamu, yang jadi saksi hidup masa-masa sulitnya, sekarang mungkin dilihat sebagai ancaman. Kenapa? Karena keberadaanmu adalah cermin dari masa lalunya yang ingin dia lupakan. Setiap kali dia lihat kamu, mungkin dia teringat saat dia nggak berdaya, saat dia butuh bantuanmu. Bagi sebagian orang, kenangan seperti itu justru ingin dikubur dalam-dalam, bukan untuk dirayakan. Ini bukan berarti bos kamu orang yang jahat. Ini lebih ke soal psikologi manusia dan dinamika kekuasaan. Saat seseorang sudah kembali ke puncak kekuasaannya, dia ingin membangun citra yang sempurna, citra yang kuat, tanpa celah. Dan kamu, sayangnya, adalah bukti hidup bahwa dia pernah punya celah. Kamu tahu rahasianya, kamu tahu kelemahannya. Dalam dunia korporat yang kejam, pengetahuan seperti ini bisa jadi pedang bermata dua. Lalu, apa yang terjadi selanjutnya? Pelan-pelan, peranmu mungkin akan digantikan. Proyek-proyek penting dialihkan ke orang lain. Kamu mulai merasa nggak dilibatkan dalam keputusan-keputusan strategis. Paling parahnya, bisa jadi mereka mulai main kari-kari kesalahanmu. Kesalahan kecil yang dulu bisa dimaafkan, sekarang jadi masalah besar. Ini adalah cara halus untuk mendorongmu keluar. Mereka menciptakan situasi di mana kamu merasa nggak nyaman, nggak dihargai, sampai akhirnya kamu memutuskan untuk resign. Atau lebih buruk lagi, kamu diberhentikan dengan alasan restrukturisasi atau penurunan performa. Sakit, tentu saja. Rasanya seperti dikhianati. Kamu sudah memberikan segalanya. Tapi saat dia sudah nggak butuh kamu lagi, kamu dibuang begitu saja. Ini pelajaran yang sangat mahal, teman-teman. Di dunia profesional, mencampur adukkan hubungan emosional dengan hubungan kerja itu sangat berisiko. Menjadi pahlawan, itu mulia. Tapi kita juga harus pintar melindungi diri sendiri. Jadi, gimana caranya supaya kita nggak terjebak dalam situasi ini? Pertama, sadari batasan. Boleh banget kita berempati dan membantu atasan kita saat dia kesulitan. Itu menunjukkan kualitas kita sebagai manusia. Tapi, tetap jaga profesionalitas. Bedakan mana urusan kerja, mana urusan personal. Jangan sampai kamu jadi terapis pribadinya. Ingat,
Kamu adalah karyawan, bukan anggota keluarganya. Kedua, dokumentasikan semuanya. Setiap kontribusi, setiap ide, setiap pencapaian yang kamu bantu raih, pastikan itu tercatat, bukan buat pamer, tapi sebagai bukti konkret dari nilai yang kamu berikan pada perusahaan. Email, laporan, notilan rapat, semua itu adalah senjatamu. Jadi kalau suatu saat posisimu dipertanyakan, kamu punya data yang kuat untuk membela diri. Ketiga, terus kembangkan dirimu. Jangan terlena dengan status sebagai orang kepercayaan. Dunia terus berputar. Skill baru terus bermunculan. Terus belajar, ikut training, perluas jaringanmu di luar lingkaran bosmu. Jangan gantungkan nasib karirmu pada satu orang saja. Sekalipun itu atasanmu, semakin banyak skill dan koneksi yang kamu punya, semakin kuat posisimu, dan semakin banyak pilihan yang kamu miliki. Kamu nggak akan mudah digoyahkan. Keempat, dan ini yang paling penting, siapkan rencana cadangan. Selalu punya plan B. Sambil kamu loyal bekerja, nggak ada salahnya untuk sesekali melihat peluang di luar. Perbarui profil LinkedIn-mu, jalin komunikasi dengan headhunter, bangun reputasi profesionalmu secara mandiri. Jadi, kalaupun skenario terburuk terjadi dan kamu harus keluar, kamu nggak mulai dari nol. Kamu sudah punya jaring pengaman. Kisah ini bukan untuk membuat kita jadi sinis atau nggak mau menolong orang lain. Sama sekali bukan. Intinya adalah tentang kebijaksanaan. Menjadi baik itu harus, tapi menjadi naif itu pilihan. Di dunia kerja yang penuh persaingan, melindungi diri sendiri adalah sebuah keharusan. Kita harus bisa menempatkan diri, tahu kapan harus maju memberi bantuan, dan tahu kapan harus mundur untuk menjaga jarak. Jangan biarkan kebaikan hatimu dimanfaatkan. Jangan biarkan loyalitasmu membutakanmu dari realita. Kamu sudah membantu dia menjadi lebih kuat. Sekarang, saatnya kamu menggunakan kekuatanmu untuk melindungi dirimu sendiri. Jadilah sosok profesional yang berharga karena kompetensimu, bukan karena kamu saksi sejarah kelemahannya. Waktu pertama kali kamu kenal dia bukan siapa-siapa. Dia mungkin terlihat kuat di luar, tapi kamu tahu, di dalamnya dia rapuh. Kamu melihat sisi dirinya yang tidak pernah dia tunjukkan pada orang lain. Saat dia berada di titik terendahnya, saat semua orang meragukannya, kamu ada di sana. Kamu bukan hanya pacar atau pasangan. Kamu adalah tempatnya pulang. Tempatnya merasa aman. Kamu jadi tempat lembutnya. Di pelukanmu, dia bisa melepaskan semua topengnya. Dia bisa menangis tanpa malu. Dia bisa menceritakan semua ketakutan dan kegagalannya. Kamu mendengarkan dengan sabar, memberinya kekuatan dengan kata-kata yang menenangkan. Kamu bilang, semua akan baik-baik saja. Aku di sini. Dan kata-kata itu, sederhana tapi tulus, menjadi bahan bakarnya untuk terus maju. Kamu adalah jangkar di tengah badai hidupnya. Kamu tidak hanya memberinya dukungan emosional, kamu juga menjadi partner berpikirnya. Kamu membantunya melihat peluang yang dia lewatkan, memberinya hidayat segar saat dia buntu. Kamu begadang bersamanya, menemaninya mengerjakan proyek-proyek penting. Bukan karena kamu harus, tapi karena kamu percaya pada mimpinya. Kamu berkorban waktu, tenaga, bahkan mungkin uangmu. Karena kamu melihat potensi besar dalam dirinya yang belum terlihat oleh dunia. Setiap kali dia jatuh, kamu yang pertama kali mengulurkan tangan untuk membantunya bangkit. Kamu menyeka air matanya, membalut lukanya, dan mendorongnya kembali ke arena pertarungan. Kamu adalah cheerleader nomor satunya. Berteriak paling kencang, di barisan paling depan, bahkan saat tidak ada penonton lain. Kamu merayakan kemenangan kecilnya, seolah itu adalah kemenangan terbesarmu. Kamu percaya padanya, lebih dari dia percaya pada dirinya sendiri. Dan perlahan tapi pasti, usahamu membuahkan hasil. Dia mulai bangkit. Dari pria yang penuh keraguan, dia berubah menjadi sosok yang percaya diri. Dia mulai menapaki tangga kesuksesan satu persatu. Karirnya menanjak, bisnisnya berkembang, lingkaran pertemanannya meluas. Dia menjadi lebih kuat, lebih tangguh, lebih bersinar, persis seperti yang selalu kamu yakini.
Dia yang dulu rapuh kini menjadi benteng yang kokoh. Semua itu berkat siapa? Berkat kamu. Kamu adalah arsitek. Di balik kekuatannya, kamu adalah pondasi yang membuatnya bisa berdiri begitu tinggi. Kamu adalah bagian tak terpisahkan dari setiap pencapaiannya. Kamu merasa bangga. Tentu saja, melihat orang yang kamu cintai berhasil adalah kebahagiaan yang luar biasa. Tapi, disinilah ironi seringkali terjadi. Saat dia sudah berada di puncak, saat dia sudah menjadi kuat dan tidak lagi membutuhkan tempat untuk bersandar, dunianya berubah, lingkungannya baru, orang-orang di sekelilingnya baru. Tiba-tiba, kamu yang dulu menjadi pusat dunianya mulai terasa seperti bagian dari masa lalu. Dia mulai sibuk, sangat sibuk. Waktu untukmu semakin berkurang. Telepon yang dulu selalu dijawab, kini sering diabaikan. Pesan yang dulu dibalas cepat, kini hanya dibaca. Janji-janji untuk bertemu seringkali dibatalkan dengan alasan pekerjaan. Kamu mencoba mengerti. Tentu saja, orang sukses pasti sibuk. Kamu mencoba meyakinkan dirimu sendiri bahwa ini semua demi masa depan kalian berdua. Namun, ada sesuatu yang terasa berbeda. Kehangatan itu mulai memudar. Percakapan kalian tidak lagi sedalam dulu. Dia tidak lagi menceritakan ketakutannya padamu. Karena mungkin dia tidak lagi punya ketakutan. Dia tidak lagi membutuhkan validasimu. Karena dia sudah mendapatkannya dari seluruh dunia. Dia tidak lagi membutuhkan tempat lembutmu. Karena dia sudah membangun lapis baja di sekeliling hatinya. Kamu mulai merasa seperti orang asing. Kamu melihatnya dikelilingi oleh orang-orang baru yang mengaguminya karena kesuksesannya saat ini. Bukan orang-orang yang menemaninya dari nol seperti kamu. Kamu melihatnya tertawa bersama mereka, membahas hal-hal yang tidak lagi kamu mengerti. Kamu yang dulu menjadi partner berpikirnya, kini hanya menjadi penonton dari kejauhan. Dan kemudian, datanglah momen yang paling menakutkan. Dia mulai melihatmu bukan lagi sebagai jangkar, tapi sebagai pemberat. Kamu yang mengenalnya saat dia lemah, menjadi pengingat akan masa lalunya yang ingin dia lupakan. Kamu yang tahu semua kerapuhannya, dianggap sebagai ancaman bagi citra barunya yang kuat dan tak terkalahkan. Dia mulai mengkritikmu. Hal-hal kecil yang dulu dia anggap lucu, kini menjadi menjengkelkan. Cara bicaramu, caramu berpakaian, bahkan caramu berpikir, semuanya seolah tidak lagi selevel dengannya. Dia bilang kamu tidak berkembang, kamu tertinggal. Sementara dia sudah melesat jauh ke depan. Dia lupa bahwa kamulah yang memberinya sayap untuk terbang. Hati-hati, ini adalah sinyal bahaya. Saat seorang pria sudah tidak lagi membutuhkan tempat lembutmu. Saat dia sudah merasa cukup kuat untuk berdiri sendiri, seringkali dia akan mencari seseorang yang sesuai dengan levelnya yang sekarang. Seseorang yang tidak pernah melihatnya menangis. Seseorang yang hanya mengenalnya sebagai sosok yang sukses dan mengagumkan. Dia akan membuangmu. Mungkin tidak secara tiba-tiba, tapi perlahan-lahan. Dia akan membuatmu merasa tidak berharga. Membuatmu merasa kamulah yang menjadi masalah. Dia akan membuatmu mempertanyakan dirimu sendiri. Sampai akhirnya, kamu lelah dan menyerah. Atau dia akan melakukannya dengan cepat, mengatakan bahwa kalian sudah tidak sejalan lagi. Sakit, tentu saja. Rasanya seperti ditikam dari belakang oleh orang yang paling kamu percaya. Rasanya seperti membangun sebuah rumah indah, lalu diusir dari rumah itu saat sudah jadi. Kamu memberikan segalanya, dan pada akhirnya kamu tidak mendapatkan apa-apa. Jadi, apa pelajarannya? Apakah kita tidak boleh membantu pasangan kita? Tentu saja. Bukan itu. Membantu dan mendukung orang yang kita cintai adalah hal yang mulia. Tapi, ada satu hal yang sering kita lupakan saat melakukannya. Sambil membangun dia, jangan lupa membangun dirimu sendiri. Saat kamu sibuk menjadi cheerleader untuknya, pastikan kamu juga menjadi cheerleader untuk dirimu sendiri. Saat kamu mendorongnya untuk mengejar mimpinya, jangan lupakan mimpimu sendiri. Teruslah berkembang, teruslah belajar, teruslah menjadi versi terbaik dari dirimu. Jangan jadikan dunianya sebagai satu-satunya duniamu. Milikilah duniamu sendiri, lingkaran pertemananmu sendiri,
dan tujuan hidupmu sendiri. Cinta yang sehat adalah tentang tumbuh bersama, bukan tumbuh untuknya. Kamu adalah partner, bukan sekadar fasilitator. Kebaikan hatimu, dukunganmu, itu adalah aset yang sangat berharga. Jangan biarkan siapapun, termasuk orang yang paling kamu cintai, membuatmu merasa bahwa kebaikan itu adalah sebuah kelemahan. Jika pada akhirnya dia tetap pergi setelah semua yang kamu lakukan, jangan salahkan dirimu. Itu bukan cerminan dari nilaimu, tapi cerminan dari karakternya. Itu menunjukkan bahwa dia adalah tipe orang yang melupakan dari mana dia berasal. Dan orang seperti itu tidak pantas mendapatkan tempat di masa depanmu. Biarkan dia pergi. Mungkin akan sakit untuk sementara waktu, tapi percayalah, kamu akan baik-baik saja. Kamu yang memiliki kekuatan untuk membangun seseorang dari nol, pasti memiliki kekuatan yang jauh lebih besar untuk membangun kembali dirimu sendiri. Kamu kuat, kamu berharga, dan kamu pantas mendapatkan seseorang yang akan menghargaimu, baik di titik terendah maupun di puncak tertinggi. Jangan pernah lupakan itu. Ini bukan sekadar cerita fiksi, tapi sebuah pola yang sering terjadi dalam dinamika kekuasaan dan hubungan antar manusia. Mari kita bedah bersama. Awalnya, mungkin terasa sangat istimewa. Bayangkan, bos kamu, sosok yang biasanya terlihat kuat, tangguh, dan punya segalanya tiba-tiba menunjukkan sisi rapuhnya padamu. Dia mungkin sedang menghadapi tekanan bisnis yang luar biasa, masalah pribadi yang berat, atau krisis kepercayaan diri. Dan di antara semua orang di kantor, dia memilihmu sebagai tempatnya bersandar. Kamu menjadi pendengar setianya. Kamu memberikan dukungan emosional, memberikan validasi saat dia merasa ragu, dan menjadi satu-satunya orang yang melihatnya sebagai manusia biasa, bukan hanya sebagai seorang atasan. Kamu merasa dibutuhkan, merasa spesial. Ada ikatan unik yang terjalin, yang melampaui hubungan profesional biasa. Kamu mungkin berpikir, wow, dia benar-benar mempercayaiku. Kamu merasa menjadi bagian penting dari perjalanannya, membantunya bangkit dari keterpurukan. Kamu memberikan motivasi tanpa henti, meyakinkannya bahwa dia bisa melewati semua ini. Dan benar saja, perlahan tapi pasti, dia mulai bangkit. Berkat dukunganmu, energinya kembali, kepercayaan dirinya pulih. Dia kembali menjadi pemimpin yang tegas dan visioner. Bahkan, mungkin lebih kuat dari sebelumnya. Dia berhasil mengatasi krisisnya, dan kesuksesan mulai kembali menghampirinya. Kamu ikut merasa bangga. Kamu melihat hasil dari dukungan tulusmu. Kamu berpikir, aku telah membantunya menjadi lebih baik. Sekarang, hubungan kita pasti akan semakin kuat. Tapi disinilah kenyataannya, seringkali berbelok tajam. Saat dia sudah kembali berdiri tegak di atas singgasananya, dia melihat sekeliling, dia melihatmu, dan kamu tidak lagi terlihat sama di matanya. Kamu bukan lagi sekadar rekan kerja yang kompeten, tapi kamu adalah pengingat hidup akan masa-masa terlemahnya. Setiap kali dia melihatmu, dia teringat saat dia rapuh, saat dia menangis, saat dia merasa tidak berdaya. Kamu adalah cermin dari versi dirinya yang ingin dia lupakan. Manusia, terutama mereka yang berada di posisi puncak, seringkali memiliki ego yang besar. Mereka ingin dilihat sebagai sosok yang tak terkalahkan. Keberadaanmu sebagai saksi kelemahannya, secara tidak sadar, mengancam citra diri yang baru dan kuat yang sedang ia bangun. Dia mungkin mulai merasa tidak nyaman di dekatmu. Percakapan yang dulu hangat, kini menjadi canggung. Kedekatan yang dulu ada, kini terasa jauh. Dia mulai menjaga jarak. Secara perlahan, kamu mulai merasakan perubahannya. Proyek-proyek penting tidak lagi diberikan padamu. Kamu tidak lagi diajak dalam diskusi-diskusi strategis. Pujian yang dulu sering kamu terima, kini lenyap. Kamu mulai merasa terisolasi, dikesampingkan. Kamu bertanya-tanya, apa salahku? Bukankah aku yang membantunya sampai di sini? Inilah bagian yang paling menyakitkan. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Justru, kebaikan dan ketulusanmu yang menjadi masalah. Kamu telah menjalankan peranmu dengan sempurna sebagai penyembuh,
atau penopang. Dan seperti perban yang dilepas setelah luka sembuh, peranmu sudah selesai. Dia tidak lagi membutuhkanmu untuk fungsi itu. Dan untuk menghapus jejak kelemahannya, cara termudah adalah dengan menyingkirkan pengingatnya, yaitu kamu. Ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk. Mungkin kamu akan dipindahkan ke departemen lain, atau lebih buruk lagi, kamu akan menemukan dirimu dalam posisi di mana kamu terpaksa harus mengundurkan diri. Dia melakukannya bukan karena kamu tidak kompeten, tapi karena keberadaanmu membuat egonya terluka. Ini adalah mekanisme pertahanan diri yang kejam, tapi nyata. Jadi, apa yang bisa kita pelajari dari sini? Apakah ini berarti kita tidak boleh menolong orang lain? Tentu saja tidak. Memberikan dukungan itu adalah hal yang mulia. Tapi, kita harus melakukannya dengan kesadaran penuh dan melindungi diri kita sendiri. Mulai sekarang, sadari dinamika kekuasaan yang ada. Hubungan antara atasan dan bawahan tidak pernah benar-benar setara. Sekalipun ada kedekatan emosional, batasan profesional harus tetap dijaga. Jangan biarkan dirimu terlalu larut dalam perannya sebagai penyelamat. Ingat, pekerjaan utamamu adalah tanggung jawab profesionalmu, bukan menjadi terapis pribadinya. Kelola ekspektasimu, bantu dengan tulus, tanpa mengharapkan balasan berupa perlakuan istimewa atau jaminan posisi di masa depan. Jika kamu menolong dengan harapan akan hutang budi, kamu hanya menyiapkan diri untuk kekecewaan yang mendalam. Anggaplah bantuanmu sebagai tindakan kebaikan murni yang selesai saat itu juga. Dan terus tingkatkan nilaimu secara profesional. Jangan hanya menjadi tempat curhat. Pastikan kamu juga dikenal karena kinerjamu yang luar biasa, keahlianmu yang tak tergantikan, dan kontribusimu yang nyata bagi perusahaan. Dengan begitu nilaimu tidak hanya terikat pada peran emosional sesaat. Ketika dia sudah tidak membutuhkan dukungan emosionalmu, dia masih membutuhkan keahlian profesionalmu. Ini adalah jaring pengaman terbaik yang bisa kamu miliki. Ingat, jangan pernah mengungkit-ungkit bantuanmu di masa lalu. Mengatakan hal seperti, ingat tidak, dulu saya yang bantu kamu waktu kamu jatuh, adalah sebuah kesalahan fatal. Itu hanya akan menegaskan posisimu sebagai pengingat masa lalunya yang kelam dan mempercepat proses penyingkiranmu. Kisah ini adalah pengingat yang pahit, bahwa dalam dunia profesional, dan bahkan dalam kehidupan, hubungan bisa bersifat transaksional. Meskipun dibalut dengan emosi, orang yang kamu tolong saat mereka lemah, bisa menjadi orang yang menyingkirkanmu saat mereka kuat. Bukan karena mereka jahat, tapi karena begitulah cara mereka melindungi ego dan citra diri mereka. Ini bukan untuk membuat kalian menjadi sinis atau takut untuk menolong, tapi untuk membuat kalian lebih bijak, lebih waspada, dan lebih cerdas dalam menavigasi hubungan yang kompleks. Lindungi hatimu, lindungi kariermu, jadilah orang baik yang juga pintar. Kamu bisa menjadi sumber kekuatan bagi orang lain, tanpa harus kehilangan kekuatanmu sendiri.